Kembali lagi di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Seperti biasa kita bakal bahas Piala Dunia. Betul, Kali ini yang Piala sebentar Dunia 1986. Ceritanya Kak, FIFA ini sudah menunjuk Kolombia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia 1986 tuh dari tahun 74. Udah lama berarti. 12 tahun sebelumnya udah ditunjuk. Tapi 8 tahun setelah ditunjuk, mereka mengundurkan diri karena konflik di dalam negeri yang berimbas pada sektor ekonomi. Mungkin itu tadi ya, narkoba gitu kan, Kolombia tuh. FIFA pun mengadakan pemilihan ulang dengan 3 negara yang menjadi kandidat, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Masih tetap di benua Amerika tapi Benua Amerika. Nah, dengan beberapa pertimbangan nih, otoritas tertinggi sepak bola akhirnya memilih Meksiko sebagai tuan rumah. Dan ini pun menjadi pengalaman menjadi host pada 1970 dijadikan alasan utama kenapa negara beribu kota Mexico City ini dipilih. Jadi udah ada pengalamannya. Inilah kali pertama sebuah negara 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Jadi biasanya kan pindah-pindah ke negara yang berbeda. Nah, tapi meski sempat diganggu gempa 8 bulan sebelum turnamen, beruntung si Meksiko ini masih bisa menggelar Piala Dunia akhirnya karena dikarenakan kondisi stadion yang tidak mengalami kerusakan yang parah. Itu mungkin ya stadionnya ada musola. Ya, jadi bebas dari kalau tetangga saya sampai pindah tuh Kak. Kenapa di Gang Kuntilanak? Itu pindah kosan. Kenapa sih? Nah, di Piala Dunia 1998 ini akhirnya lahir babak 16 besar. Kalau dulu kan ke grup lagi Kak, terus ini ke 16 besar. Jadi Piala Dunia 1986 adalah kejuaraan pertama yang menggunakan format babak 16 besar setelah penyisihan grup. Karena jumlah peserta cuma 24 negara, maka 4 peringkat 3 terbaik diperbolehkan untuk lolos ke per-8 final. Bukan dua. Untuk melengkapi 12 negara yang jadi juara dan runner-up grup. Bulgaria, Belgia, Polandia, dan Uruguay menjadi negara pertama yang lolos dengan status peringkat 3 terbaik. Keren. Kalau Belgia dan Polandia lolos dari grup dengan membawa 1 kemenangan, tapi lain halnya dengan Bulgaria dan Uruguay. Ini salah satu kisah unik di Piala Dunia 1986 ya. Karena kedua negara tersebut nih, Bulgaria dan Uruguay lolos tanpa membawa satupun kemenangan. Dan selisih gol yang minus bahkan. Menariknya nih, dari 4 negara tersebut 3 diantaranya harus puas sampai babak per-8 final saja. Ketahuan kualitasnya ya. Tetap gak bisa melangkah lebih jauh gitu. Satu-satunya negara bisa melangkah lebih jauh adalah Belgia. Waktu itu tim Roduvels maju sampai semifinal meski dikalahkan Argentina akhirnya di semifinal dan Prancis pada perebutan peringkat ketiga. Jadi ya akhirnya juara 4 gitu. Ada cerita selanjutnya tentang rekor buruknya Batista. Di Smackdown. Ini Batista yang mana dulu nih, makanya saya juga bingung. Nah, setelah gagal lolos dalam 2 turnamen sebelumnya, Uruguay itu akhirnya kembali lolos ke putaran final Piala Dunia. Tapi perjalanan mereka di Meksiko 86 diwarnai aksi konyol salah satu pemainnya. Dalam laga terakhir melawan Skotlandia, Jose Batista diusir wasit Joel Quinio ketika pertandingan baru berjalan 56 detik. Belum sampai 1 menit. Kurang dari 1 menit Batista dikeluarkan dari lapangan karena melakukan tackle keras terhadap Gordon Strachan. Catatan memalukan Batista masuk dalam buku rekor dunia Guinness World Book of Records sebagai kartu merah tercepat dalam turnamen Piala Dunia. Ada pemain gol tercepat gitu ya, ini kartu merah tercepat. Padahal gampang, geti priwit tonjok aja wasit. Itu mau pecahin rekor lebih cepat. Bener juga. Bisa lebih cepat itu. Langsung masuk penjara itu. Benar juga. Ada juga nih cerita dari kejutan Denmark dan Maroko. Jadi Bapak ngerokok? Bukan. Maroko ini nama negara. Piala Dunia 1988 ini menghadirkan 3 negara deputan nih, yaitu Denmark, Kanada, dan juga Irak. Nah, tetapi hanya satu dari mereka yang tampil baik sepanjang turnamen, yaitu Denmark. Karena tidak ada yang menyangka tim asuhan pelatihnya Sepp Piontek bisa membuat Sepp Piontek ini bisa membuat kejutan, karena sepanjang turnamen ini tim Dinamit yang kita kenal sekarang ini kerap menjadi bahan olokan karena kostumnya warnanya aneh. Kan itu bajunya warna merah ya. Coba mungkin ditanyakan sama wasit. Kalian pakai baju warna merah ya? Bukan rose gold. Itu yang warna-warna yang cuma dimengerti oleh perempuan. Jadi kan pada kesel ya, karena kan bajunya terbuat dari tepung beras. Bukan rose brand dong, ini tuh rose gold nama warna. Tapi kayak keanehan kostum mereka ini ditutupi dengan permainan sepak bola yang atraktif. Keren. Bersama dengan Brazil, Denmark ini jadi negara yang berhasil menyapu bersih 3 pertandingan fase grup dengan kemenangan. Skotlandia mereka kalahkan 1-0. Jerman Barat yang masih diperkuat Franz Beckenbauer dikalahkan 2-1. Ini kejutannya. Dan juara dunia 2 kali Uruguay mereka kalahkan dengan skor telak 6-1. Sayangnya langkah mereka tuh terhenti di 16 besar setelah kalah di Spanyol 1-5.
Ada juga yang tadi saya sebutkan ada dari Maroko. Mereka ini negara Afrika pertama yang bisa lolos dari babak 16 besar Piala Dunia. Maksudnya babak 16 besar. Langkah mereka nih baru terhenti oleh Jerman Barat yang tadi dikalahkan oleh si Denmark ya. Keberhasilan mereka nih menembus 16 besar tidak lepas dari kejeniusan sang pelatih Jose Faria namanya. Ia pahit tuh kayaknya. Faria. Ia memasukkan gaya agak ini dong, agak ngondek. Kenapa Faria ngondek? Ia memasukkan waktu itu mengadaptasi gaya permainan Brazil dalam permainan anak asuhnya, sehingga julukannya nih Maroko ini Singa Atlas tampil begitu menghibur. Nah, entah kenapa nih keberhasilan di Piala Dunia atau tidak, namun ketika melatih Maroko, Jose Faria ini memutuskan untuk memeluk agama Islam dan mengganti namanya menjadi Mehdi Faria. Subhanallah. Benar. Itu yang mendapatkan ini kali ya ilham ketika melatih ini tim Maroko. Itu yang ngajak si Jose Faria masuk Islam langsung dapat surga. Wah, kunci surga tadi. Akhirnya mau? Kenapa jadi bawa-bawa kamera? Ya siapa tahu. Benar. Nah, pada akhirnya membahas Piala Dunia 1986 ini tidak akan lengkap tanpa membahas Diego Armando Maradona. Dia adalah kapten, inspirator, pahlawan, gila, sekaligus penjahit dalam satu turnamen. Kok penjahat? Maradona Tyler dong. Maradona menyelamatkan Argentina dari kekalahan ketika melawan Italia. Dia juga jadi bintang ketika Argentina melawan Bulgaria dan Korea Selatan. Betul. Aksinya tentu saja ketika melawan Inggris yang tidak akan dilupakan sampai kapanpun oleh penggemar sepak bola. Karena dalam pertandingan di Stadion Azteca waktu itu, label Maradona sebagai pahlawan sekaligus penjahat melekat dalam kurun waktu 5 menit saja. Pada laga itu kedua negara bertanding membawa sisa-sisa perseteruan mereka ketika perang memperebutkan kepulauan Falklands atau yang akrab disebut Malvinas. Iya, karena jadi, Inggris sama Argentina tuh lagi perang itu ya. Betul. Jadi ini ada sisi historisnya aja, gak cuma tentang sepak bola. Nah, drama dimulai ketika 6 menit setelah jeda Maradona bertukar umpan dengan Jorge Valdano. Sayangnya umpan si Valdano ini tidak sempurna, yang kemudian disapu oleh Steve Hodge secara tidak sempurna pula. Jadi sapuannya dua-duanya tidak sempurna. Nah, bola sapuannya kemudian mengarah ke penjaga gawang Peter Shilton. Maradona yang mengejar bola tersebut seketika mengalahkan Shilton dan mencetak gol mengalahkan tangannya yang gini ya. Nah, inilah yang jadi legenda tangan Tuhan. Tangan Tuhan, kata Argentina. Betul. Wasit Ali bin Nasser pun kebingungan. Dia bingung. Bapaknya alumnus KDI, kok dia jadi wasit? Bukan Nasser dong. Tiba-tiba lampu ya. Kata dia ngomong lagu itu ya. Itu tuh kayaknya kisah percintaan yang toksik deh. Seperti mati lampu. Karena lagunya nih, seperti mati lampu, cintaku tanpamu bagai malam tak berlalu. Oke. Siapa orang yang senang dengan keadaan mati lampu? Ya orang yang mesum. Enggak juga ya. Jadi apalagi kan cintaku tanpamu bagai malam tak berlalu. Waktu 2007 ada film judulnya 30 Days of Night. Isinya sebulan kagak ada matahari. Apa yang terjadi? Desa itu diserang zombie. Jadi ini bagaikan malam tak berbintang itu juga mengibaratkan pasangan yang akan ini suram toksik ya. Kayaknya toksik banget. Kayak iya, kenapa dari wasit Al Nassr jadi ke Nasr jauh? Kayak ini kan keresahan gitu ya. Nah, waktu wasit si Nasr kebingungan ini, kenapa bapaknya KDI? Maradona itu justru merayakan gol tersebut. Kan tidak terjadi apa-apa. Jadi dia langsung merayakan gol. Dan zaman itu kan belum ada VAR kayak sekarang. TV pun kurang bagus. Masih jarang. Dan akhirnya wasit asal Tunisia itu mengesahkan gol tersebut. Drama tidak berhenti sampai di situ. 4 menit setelah gol kontroversial tersebut, Maradona mencetak salah satu gol terbaik yang pernah hadir di Piala Dunia. Yang kalian sering lihat di YouTube nih, gol terbaik ini yang Maradona ini dia. Dia itu menerima bola dari tengah dan dia berlari melewati Glenn Hoddle, Peter Reid, Kenny Sansom, Terry Butcher, dan Terry Van Wyk sebelum mengecoh Peter Shilton dan mengubah skor menjadi 2-0 yang solo run dari tengah ya. Betul. Satu gol yang dibuat Gary Lineker tuh nggak cukup buat membawa Inggris menahan kebesaran Argentina dengan Maradona. Alih-alih nih mengutuk gol pertama yang memakai tangan, para pemain Inggris justru merasa kesal dengan gol kedua yang melewati 5 pemain. Jadi mereka lebih kesal sama gol kedua. Keduanya. Ada dari Terry Butcher nih, dia berkata saya lebih marah pada gol kedua karena dia mengalahkan saya 2 kali. Bajingan kecil itu mengalahkan saya. Ini translate-nya ya. Jadi di semifinal
Maradona kembali mencetak 2 gol kemenangan melawan Belgia. Jadi emang lagi naik banget nih performanya di Piala Dunia kali ini. Salah satunya dibuat dengan cara melewati 4 pemain. Jadi yang tadi 5 sekarang 4 pemain. Waktu itu satu asisnya ke arah lari Jorge Borucinaga membawa Argentina meraih trofi Piala Dunia untuk kedua kalinya, sekaligus membuat Jerman Barat kembali kalah di final untuk kali kedua secara beruntun. Tahun kemarin juga kalah. Gila. Ya, kenapa lama sekali? Saya ini enak banget kursinya. Malah tidur. Iya kan, menarik banget kayak bahasannya tadi soal apa aja ya? Tentang kepemilikan klub, cara pembuatan stadion. Tapi kalau membuat stadion itu harus dengan mata yang dingin. Kenapa tuh? Cool eye. Wah, karena kuli. Iya dong, masa maksudnya sendiri kan gak mungkin ya. Dan yang terakhir tadi ada Piala Dunia 1986 yang terkenal oleh Maradona. Yang tidak akan dilupakan oleh fans Inggris. Itu tadi bahasan kami. Buat Anda yang ketinggalan, jangan lupa untuk mengecek YouTube bligalaga.id. Jangan lupa untuk terus menyaksikan propaganda program sepak bola untuk Anda hanya di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. Jangan usah ditonton, gak apa-apa. Tonton semua. Bahkan dari subuh kalau bisa tonton di channel. Saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Itu kayunya. Oh, bakar ini. Panas ya. Kenapa ada kayu? Kayak apa ini?